Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah merupakan amalan mulia dengan banyak keutamaan. Allah SWT menjamin orang yang menyedekahkan harta di jalannya akan diberi balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Dan Allah pula akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah tidak hanya berbentuk harta benda. Sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, mengajarkan ilmu, dan semacamnya. Ada beberapa jenis sedekah yang paling utama jika dilaksanakan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya semata. Berikut adalah 10 jenis sedekah yang paling utama. Yang pertama adalah sedekah khafiyah. Sedekah khafiyah artinya sedekah yang tersembunyi. Sedekah ini juga disebut dengan sedekah sir atau secara rahasia. Sedekah khafiyah merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas, dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Lalu yang kedua, sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya paling besar?" Nabi SAW menjawab, "Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, saat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah ketika ruh atau nyawa sampai di tenggorokan atau hampir meninggal. Barulah engkau berwasiat, untuk si anu sekian, untuk si anu sekian. Padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sedekah dari kelebihan harta.
Sedekah ini dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya terpenuhi, sementara ia masih memiliki kelebihan harta. Dengan begitu, ia menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka infakkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu berpikir. Adapun orang yang bersedekah, sementara keluarganya membutuhkannya atau dia masih mempunyai utang, maka membayar utang dan menafkahi keluarga itu lebih utama. Yang keempat, sedekah sesuai dengan kemampuan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, sedekah kepada keluarga atau istri dan anak. Bersedekah kepada keluarganya termasuk sedekah yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, ada 4 macam dinar, yaitu harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, sedekah kepada kerabat. Bersedekah kepada kerabat termasuk sedekah yang paling utama. Kerabat adalah paman, bibi, sepupu, dan lain-lain. Akan tetapi, yang harus diutamakan dari kerabat untuk diberikan sedekah adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat, dan kerabat yang memusuhi kita tapi dia menyembunyikannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bersedekah kepada orang miskin itu termasuk sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan, termasuk sedekah dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, sedekah kepada tetangga. Allah SWT telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bersedekah kepada tetangga termasuk amal soleh yang utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berpesan, hai Abu Dzar, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya, lalu bagikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah. Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah SWT termasuk sedekah yang utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama dinar atau harta yang diinfakkan oleh seseorang ialah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya. Lalu, dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fisabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangannya fisabilillah. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, sedekah untuk keperluan jihad fisabilillah. Berjihad dengan harta di jalan Allah SWT termasuk salah satu sifat orang mukmin. Sebagian ulama berpendapat bahwa jihad memiliki makna luas.
Jihad adalah segala usaha yang dicurahkan untuk kemajuan Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama sedekah adalah ia kemah untuk berteduh dan beristirahat fisabilillah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Yang ke-10, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang akan terus mengalir pahalanya, bahkan ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia sekalipun. Sedekah jariyah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membangun masjid, menyebarkan ilmu, memberi makan, hingga menggali sumur untuk kepentingan orang banyak. Itulah 10 jenis sedekah yang paling utama. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah dalam mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.